Selamat siang, Ibu Rosanti. Selamat siang Ibu Nomi. Ya, apa kabar Ibu? Puji Tuhan sehat Bu. Ibu bagaimana? Iya, seperti yang Ibu lihat. Kalau tadi kurang sehat, pasti saya nggak akan melaksanakan supervisi ini. Jadi saya juga sehat-sehat Bu. Ibu juga sama keluarga juga sehat kan? Sehat Bu. Ya, jadi Bu di sini saya sebagai pengamat untuk coaching nanti. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu Nomi, silahkan Bu. Apa yang mau Hmm. ditanyakan? Ya, nanti Ibu melakukan coaching dengan Pak Dedi ya? Iya betul Bu. Iya. Jadi sebelum melakukan coaching, saya sebagai supervisor atau pengamat ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu. Ya, dari kegiatan ini nanti eh, kompetensi apa yang diperlukan untuk kegiatan pengembangan kompetensi apa yang harus dibutuhkan gitu Bu untuk kegiatan coaching ini nanti? Baik Bu, secara umum kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching ini yang pertama Bu, ada presence, yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian Iya. juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Mungkin itu yang akan dikembangkan dalam coaching nanti Bu. Oh, terus lanjut pertanyaan selanjutnya boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silahkan. Jadi bagian mana yang ingin nanti diamati dari tiga kompetensi itu gitu secara spesifik Bu? Baik ya, kalau yang saya pribadi ya Bu ya, yang ingin dikembangkan itu adalah presensinya Bu. Bagaimana saya harus menghadirkan secara penuh untuk mendengarkan coach menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Mungkin itu Bu. Meskipun juga yang lainnya perlu, tapi yang paling yang akan diamati itu adalah yang bagian presensi. Iya, iya, iya. Ya mungkin pertanyaan terakhir ya Bu sebelum Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Dedi ya. Apa harapan Ibu? Harapan Ibu telah melakukan eh, coaching ini nanti gitu. Observasi yang kita lakukan ini nanti apa yang Ibu harapkan gitu. Tentunya Bu, yang saya harapkan itu nantinya coaching itu dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Selain Iya, itu iya. juga nantinya coach saya harapkan juga dapat nanti menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu dulu kira-kira Bu, harapan saya. Iya. Mungkin untuk pra observasi ya Bu ya, hanya sekian dari saya. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Pak Dedi. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Dalam hal ini saya sebagai supervisor ya Bu. Baik Ibu, terima kasih Bu Nomi. Ya Bu ya. Selamat siang Ibu Ros. Ya, selamat siang Pak Dedi. Ibu lagi sibuk? Kebetulan saya lagi kosong nih Pak waktunya. Ada apa ya Pak ya? Oh iya, ini nih ada juga nih yang ingin saya sharingkan dengan Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Aman kan Bu? Sehat Pak, baik. Bapak bagaimana kabarnya? Inilah karena ada masalah ini Bu, agak pikiran saya agak gimana gitu Bu. Jadi saya pun berharap Ibu dalam kondisi sehat jadi bisa membantu saya lah ini untuk memecahkan permasalahan saya ini Bu. Wah, sepertinya ada sedikit kegelisahan ya Pak ya. Boleh tahu Pak Iya. apa itu yang ada dalam hati Bapak sehingga perasaan Bapak ini hari ini tidak enak? Jadi ada siswa saya ini Bu. Jadi udah kemarin dia 1 bulan nggak masuk. Kemudian ketika itu saya tanyai dia, memang 2 minggu dia sakit. Kemudian setelah itu masa pemulihan. Jadi ketinggalan memang dia pembelajarannya Bu. Jadi di sini sudah menjelang ujian, sementara nilai sehariannya pun saya lihat
nggak ada. Ada beberapa yang tidak ada nilainya lah, sementara teman-teman yang lain ambil nilai, begitu Bu. Saya merasa kasihan juga ya dengan siswa Bapak itu. Jadi yang Bapak harapkan ini dari perbincangan kita apa ya Pak ya? Apa nanti yang tujuan atau harapan Bapak dari perbincangan kita ini? Iya, saya mungkin di sini nanti mengharap masukan dari Ibu, ya kan Bu. Kira-kira apalah yang bisa saya lakukan menjelang ujian ini agar anak tersebut yang pertama memang bisa mengejar ketertinggalan belajarnya bersama teman-temannya yang lain, begitu Bu. Jadi yang masalahnya terhadap anak itu yang menjadi masalah dalam Bapak apa? Jadi yang jadi masalah itu tadi Bu, memang kan dia termasuk anak broken home. Dia tinggal bersama ayahnya. Sementara mamanya udah menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi memang dari segi perhatian pun anak ini memang kurang perhatian. Jadi selain memang dia yang sebulan kemarin tuh hampir sebulan tidak masuk sekolah itu, sebelumnya pun dia sering PR pun tidak siap. Seperti itu Bu, makanya banyak sebenarnya kawan-kawannya ada nilai hariannya, dia hampir rata memang sedikit hanya nilai hariannya itu yang ada sama saya Bu. Kalau boleh tahu Pak, siswa Bapak itu kelas berapa ya Pak ini? Kelas 5 Bu, ini namanya Rangga Bu. Oh, kelas 5. Jadi kelas 5 ini juga nantinya akan ikut ANBK ya Pak ya. Bagaimana itu nanti persiapannya seperti itu kira-kira ya Pak ya? Iya, begitu Bu. Makanya di sini memang sangat sangat kompleks sekali murid kita ini saya lihat. Jadi kalau dari kehadiran dia kadang 1 bulan tidak datang. Kalau dari pihak sekolah bagaimana apanya Pak? Tindakannya? Kemarin dari pihak sekolah ya audiensi juga dengan orang tuanya. Jadi kita pihak sekolah memang memberikan toleransi. Cuman di balik toleransi tersebut, ternyata si anak ini memang dalam mengikuti pembelajaran ini juga termasuk ya agak kurang gitu Bu, karena tertinggal bersama teman-teman yang lain Bu. Agak kurang bagaimana Pak ya? Apakah memang dia akademiknya kalau tanda kutip dia agak lambat dalam menangkap pembelajaran atau seperti apa? Kalau dari segi gaya belajar ya kan Bu, kan sebenarnya anak ini tidak lambatnya, enggaknya terlalu lambat dalam mencerna informasi atau mengolah informasi. Juga untuk membaca juga lancar membaca. Sebenarnya bisa, cuman karena memang kita nggak tahu nih, apakah memang support di rumah yang kurang ataukah memang si anaknya yang malas gitu kan, bukan. Tapi memang itu tadi, nilai dia juga termasuk tidak tinggi lah kalau di kelas itu. Kalau secara khusus Bapak ini guru kelasnya atau memang hanya guru mapelnya saja Pak? Kalau secara khusus saya ini guru mapel Bu, mapel PJOK-nya Bu. Jadi sudah pernah bicara dengan wali kelasnya bagaimana ini? Tindak Ke lanjut. wali kelas saya sudah audiensi juga kemarin gitu kan, Bu. Sudah ngomong juga sama wali kelasnya terkait dengan siswa kita tersebut. Cuman tanggapan dari wali kelasnya memang kemarin ya karena memang keadaannya sakit, itulah kemarin, Bu. Jadi itu kalau boleh tahu Pak, selama dia sakit, apakah memang ada secara pembelajaran yang lain atau mungkin daring atau gimana atau pemberian tugas? Nah, kebetulan kan memang dari segi orang tuanya juga kan termasuk orang yang kurang berada. Jadi mereka handphone itu pun memang nggak punya kalau untuk handphone yang seperti kita Android seperti itu kan Bu.
Jadi handphone orang tuanya itu hanya handphonenya sebatas untuk telepon dan SMS saja, Bu. Tidak ada untuk penggunaan internet. Seperti itu, Bu. Mungkin ada lagi Bu, Pak, masalah-masalah yang lain selain dari anak itu yang karena tadi ya sebulan dia tidak masuk sekolah, kemudian dia ketinggalan pelajaran. Adakah masalah-masalah yang lain selain itu Pak dengan anak ini dari segi sikapnya mungkin? Uh, Kalau masalah yang lain mungkin pada sikap. Jadi untuk di kelas 5 tersebut, sikap anak ini juga memang termasuk aktif, anaknya aktif. Namun terkadang keaktifannya ini sering sekali temannya yang diganggu seperti itu, Bu. Jadi memang kalau dari sikap memang si anak tersebut pun sebenarnya masih agak kurang karena memang masih sering juga dia mengganggu teman-temannya seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi dari segi sikap pun dia agak susah ya difokuskan untuk belajar seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu tadi kan Bapak katakan kalau misalnya dia akademiknya agak bukan terlalu lambat gitu ya. Kalau boleh tahu skala dari akademik anak itu berada di skala mana di antara 1 sampai 10 Pak? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin dia ada di angka 70 lah barangkali, Bu. Agak lumayan juga ya Pak ya. Jadi kira-kira nih Pak, kalau sudah Bapak tahu dari segi sikap, mungkin kalau anak SD agak sulit diatur ya Pak ya. Tapi kalau Bapak bilang dia skalanya 70, mungkin kalau dalam eh, apa namanya pengetahuannya dia tidak terlalu sulit. Kira-kira nih Pak, apalah rencana Bapak nih yang ingin Bapak susun supaya anak ini juga dapat mengejar ketertinggalannya yang sebulan itu dia tidak hadir? Jadi kalau untuk saya pribadi di Mapel PJOK ini, Bu, saya sudah memang menyiapkan materi-materi pembelajaran yang kemarin sudah terlewat. Jadi kebetulan materi-materi yang saya ajarkan kepada teman-temannya yang lain itu kemarin ada yang saya tuliskan di papan tulis, kemudian ada juga yang memang dia sumbernya berdasarkan sumber belajar yang ada di buku. Jadi saya sudah persiapkan itu memang agar anak tersebut untuk mempelajari materi-materi tersebut. Seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya pemberian materi, mungkin ada cara lain Pak selain itu Pak? Tentunya di sini juga nanti selain pemberian materi tadi, Bu, butuh juga sebenarnya pengawasan dari orang tua ya kan, Bu kan. Jadi benar apakah tidak memang sebenarnya itu dikerjakan tugas-tugas materi tersebut apakah dipelajari kah ataukah tidak gitu. Jadi selain memang komunikasi dengan orang tua, pengawasan dari orang tua, di sela-sela waktu kosong saya itu memang terkadang memang saya tanyakan juga sama dia. Mungkin nanti bisa saya tanyakan apakah dia sudah mempelajarinya atau belum. Mungkin itu nanti itu rencana selanjutnya. Saya pengen tahu juga Pak, ini dalam pemberian materi itu apakah dia secara di kelas atau memang pemberian tugas? Maksud saya gini, apakah memang secara khusus Bapak ini melakukan pendekatan kepada anak, mengajarinya secara khusus pribadi face to face gitu maksud saya, tidak di dalam kelas? Jadi kalau ini kan untuk ketertinggalan ya kan, bukan. Tentunya kalau ketertinggalan itu dia harus tetap mengikuti pembelajaran, kemudian juga dia harus mempelajari pelajaran yang memang tertinggal tersebut. Setelah pemberian materi. Jadi apakah mengapa Bapak memilih dengan pemberian materi secara atau pemberian tugas seperti itu? Apakah nantinya itu juga akan berhasil mengejar ketertinggalan si anak tadi? Iya, Bu. Jadi begini, dari pemberian materi tersebut tentu saya akan melihat bagaimana sejauh apa pemahaman siswa tersebut terhadap materi pembelajaran yang sudah terlewat. Jadi sebenarnya itu harapan saya bisa menjadi sebagai indikator ketercapaian belajarnya, Bu. Seperti itu kira-kira, Bu.
Baik, Pak. Pak Dedi, kira-kira apa nih komitmen Bapak dalam menjalankan rencana nantinya, Pak? Tentunya komitmen saya yaitu Bu, saya berharap siswa saya ini mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi salah satu cara yang mungkin saya lakukan nantinya yaitu memotivasi si anak bagaimana dia mau untuk mengulang kembali pembelajaran yang memang dia tertinggal dari teman-temannya. Selain dari memotivasi juga tentunya saya sudah menyiapkan bahan-bahan ajar yang memang sudah saya siapkan sebagaimana nanti digunakan untuk belajar mandiri siswa tersebut. Selain itu, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut agar memantau jalannya kegiatan pembelajaran secara mandiri di rumah. Karena kebetulan siswa tersebut kan memang saat ini tinggal bersama ayahnya. Nah, nanti tentunya saya akan berkomunikasi dengan ayahnya. Selain dari itu, saya juga akan berkomunikasi dengan bapak wali kelasnya. Nah, selaku sebagai wali kelas tentunya eh, wali kelas tersebut ikut dalam mengawasi dan memantau jalannya perkembangan belajar anak di kelas. Nah, seperti itulah komitmen yang akan saya lakukan, Bu. Iya, Pak, sungguh komitmen yang luar biasa ya, Pak ya. Mudah-mudahan nanti itu dapat terlaksana ya, Pak ya, dengan baik. Nah, kira-kira ada tidak, Pak, hambatannya nantinya ketika Bapak melakukan rencana aksi tadi, Pak? Mungkin hambatan yang akan terjadi yang pertama itu bagaimana menimbulkan motivasi positif dari anak tersebut sehingga dia mau untuk belajar dengan sungguh-sungguh secara mandiri. Kemudian hambatan-hambatan lainnya tentunya saya akan memberikan rasa percaya kepada anak tersebut. Jadi itu saya tunjukkan dengan tanggung jawab. Jadi anak tersebut bertanggung jawab terhadap tugas yang saya akan berikan nantinya. Itu mungkin salah satu hambatannya, Bu. Hmm, Hambatan-hambatan lainnya mungkin nanti bagaimana saya berkolaborasi bersama orang tua murid dan wali kelas untuk mengawasi jalannya pembelajaran siswa tersebut. iya, baik, Pak. Mudah-mudahan nanti ketika ada hambatan, Bapak juga dapat menemukan solusinya, ya, Pak ya. Kira-kira ini, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya, Bu. Siapa kira-kira nanti yang bisa Bapak libatkan dalam rencana aksi Bapak ini? Dalam rencana aksi ini tentu ada beberapa pihak yang akan saya libatkan. Yang pertama memang anak itu tersendiri. Pihak lainnya nanti tentunya saya akan melibatkan wali kelas sebagai penanggung jawab untuk kelas 5 yang senantiasa akan setiap harinya membantu untuk mengawasi siswa tersebut. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan orang tua, yaitu ayahnya, agar di rumah juga anak tersebut diawasi belajarnya. Kurang lebih seperti itulah nanti yang akan saya lakukan, Bu. Iya, Pak. Rencana Bapak tadi sungguh bagus ya, Pak ya. Dan juga keterlibatan beberapa pihak juga sudah Bapak libatkan. Mudah-mudahan nanti akan tercipta kolaborasi yang baik sehingga tadi anak yang Bapak sebutkan tadi dapat nanti mengejar ketertinggalan di antara teman-temannya, Pak. Nah, ini Pak, ada lagi yang kira-kira Bapak ingin bicarakan? Mungkin itu saja, Bu. Memang masalah si siswa tersebut saja memang yang ingin saya ceritakan sama Ibu tadi, Bu. Iya, baik Pak. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin Bapak bicarakan, kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang, Pak? Perasaan saya sudah agak lebih plong, Bu, lebih lega. Mungkin ada rasa senang juga karena memang masalah yang saya hadapi ini ketemu juga akhirnya solusi-solusinya, seperti itu, Bu. Oke, Pak. Mudah-mudahan nanti komitmen yang sudah Bapak buat dapat terlaksana ya, Pak ya.
Oke Pak, kebetulan Iya juga Bu, terima saya kasih ini, banyak ya Bu. iya Pak, sama-sama. Kebetulan saya juga ada kegiatan lagi ya Pak ya. Oke Pak, selamat siang Ya, Pak. selamat siang Bu. Makasih banyak ya Bu, Iya sudah Pak, membantu sama-sama. saya Bu. Sama-sama Pak Dedi. Ya Bu. Baik, selamat siang Bu Rosanti. Iya, selamat siang Ibu Nomi. Ya, mungkin seperti yang kita lihat ya, melalui Zoom ini sudah siap melaksanakan coaching dengan Pak Dedi ya. Iya, betul Bu. Saya sebagai pengamat sudah mengamati coaching di antara coach dan coachee antara Bu Ros sama Bu Dedi. Jadi di sini Bu, saya mau mengajukan pertanyaan kembali. Boleh ya Bu ya? Silahkan Bu Nom. Iya. Boleh ya Bu? Mungkin dari hasil pengamatan saya mau bertanya kepada Ibu. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam eh, performa yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Iya, yang menjadi indikatornya ketercapaian tadi yang coaching itu adalah bahwa saya itu sudah melaksanakan alur tirta ya Bu ya. Jadi saya bertanya kepada coach tadi apa itu tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukannya dalam penyelesaian masalahnya, dan juga menanyakan tanggung jawab seperti komitmen yang akan dilakukan oleh coach. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya lontarkan, akhirnya coach juga menemukan solusinya, Bu. Solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu. Iya. Ya, seperti yang Ibu bilang juga tadi saya sudah mendengar antara Ibu dan Pak Dedi bahwa Pak Dedi sebagai coach juga mengungkapkan dia menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, seperti yang eh, saya lihat juga Bu, saya mengamati, saya sebagai supervisor, Ibu sudah melakukan 3 kompetensi itu. Gitu. Jadi eh, yang yang saya tanyakan kembali, apakah eh, ada apa namanya, eh, apakah apa yang menjadi dasar Ibu menilai Ibu sudah eh, men- udah menyampaikan kompetensi yang 3 dari kompetensi coaching? Apa yang bagaimana Ibu mengatakan bahwa Ibu sudah memahami 3 kompetensi itu gitu? Apa Iya, yang menjadi dasar kata demikian? iya. Dasar saya mengatakan itu, Bu, ketika saya melakukan coaching dengan Pak Dedi. Jadi Pak Dedi sudah secara leluasa, secara terbuka dalam menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Jadi saya sudah membuat alur cerita itu, jadi si coach juga bisa dengan leluasa mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi permasalahannya. Kemudian juga yang menjadi dasar saya mengatakan itu, akhirnya coach juga merasa lega ketika melaksanakan coaching ini, Bu, karena dari permasalahan yang selama ini yang dihadapi dan yang sudah dipikirkan, jadi coach dapat menjawab pertanyaan atau menerima atau menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu yang menjadi dasar saya, Bu. Makanya saya katakan itu coaching ini cukup cukup baik dan cukup berhasil seperti itu, Bu. Ya, saya juga lihat seperti itu ya Bu ya. Cukup pertanyaan dari saya, mudah-mudahan nanti dapat diterapkan di tempat bekerja ya Bu ya. Iya, Bu Mungkin Nom. saya sebagai supervisor, jika ada pertanyaan-pertanyaan atau perkataan saya yang salah, saya mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan saya kesempatan sebagai supervisor dalam proses coaching yang dilakukan. Terima kasih ya Bu. Iya, Bu, sama-sama Bu Nom, karena sudah memberi pengamatan juga atas proses coaching yang sudah saya lakukan.
Sehat-sehat ya Bu ya. Iya Bu Nom, sama-sama. Ibu juga sehat. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Rosanti.